Kenapa Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah? Dajjal sendiri menjelaskan, setiap pintu-pintu masuk menuju Mekah dan Madinah sudah ada malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi menghunus pedang-pedangnya. Tidak ada kesempatan bagi saya memasuki daerah manapun. Dan Rasulullah SAW bersabda, nanti ketika Dajjal tidak bisa masuk Mekah, juga tidak bisa masuk Madinah, dia pun geram dan sangat marah. Naiklah dia ke salah satu bukit di luar kota Madinah. Dari atas bukit itu dia menunjuk ke arah masjidku, kata Rasulullah. Apa kata Dajjal dari atas bukit? Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Lalu dia pun menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit tersebut. Gempalah kota Madinah. Coba bayangkan, mana ada yang sakitnya sampai seperti Dajjal. 3 kali hentakan kakinya di bukit, satu kota Madinah gempa. Bukan gempa kecil, gempa yang kuat. Maka kata Rasulullah, seluruh orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang masih ada di dalam kota Madinah, keluar dari rumah-rumah mereka dan keluar dari kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Itulah saatnya Madinah Al-Munawwarah bersih dari kaum munafikin dan kaum musyrikin. Munafikin dan musyrikin itu takut kalau nggak gabung dengan Dajjal mampus, mati. Jadi cara selamat adalah gabung dengan Dajjal. Karena Dajjal nggak bisa masuk ke dalam. Tapi Dajjal akan menakutin orang-orang yang lemah iman, apalagi munafik, dengan cara menimpakan bencana ke dalam itu. Nah, yang perlu kita ingat kata-kata Dajjal, itulah istana putihnya si Ahmad. Waktu Nabi menceritakan hadis ini, nah masjid Nabi itu kayak apa, Mas? Udah kayak istana atau belum? Lantainya saja masih pasir, tiang-tiangnya masih batang kurma, atapnya, lotengnya saja masih berupa daun pelebah kurma. Macam mana bisa dibuat dikatakan itu istana putih? Yang maksud istana putih dalam hadis Nabi itu adalah zaman sekarang. Masjid Nabawi zaman sekarang mirip dengan istana putih. Dan Allahu Akbar, saya kemarin ini ditemani oleh salah seorang sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Dia punya usaha sendiri, perusahaan sendiri. Apa kata beliau? Dibawanya saya ke bukit itu, memang tepat berbatasan dengan kota Madinah. Dan bukit itu sudah dibangun di atasnya istana kerajaan Arab Saudi. Bukit ini disebut oleh para ulama Madinah dengan Bukit Dajjal. Bukit Dajjal. Dan tidak ada yang boleh naik ke atas ini. Dan di sana simbol-simbol Dajjal lengkap di atas bukit itu. Ya Allah. Jadi kalau saya tidak merasa heran. Kenapa? Pemerintahan Arab Saudi yang sekarang ini memang garis keturunannya dari Al-Saud adalah Yahudinya Arab. Yahudinya Arab. Mereka ini pendatang, bukan asli orang Arab. Penguasa Mekah, Madinah dan Hijaz seharusnya dari kalangan Arab asli, khususnya Quraisy. Tetapi telah dirampas oleh kalangan Yahudi Arab dari kalangan Al-Saud. Sehingga Raja Faisal ketika masih di Washington mengumumkan jangan ganggu orang Yahudi yang ada di Israel, biarkan saja mereka. Kami ini juga sesungguhnya adalah keturunan Yahudi. Ini yang menyatakan langsung Raja Faisal. Jadi kalau sekarang ini di Saudi aneh-aneh aja perbuatan mereka, kayak seperti tidak berpihak kepada Islam, wajar karena ini adalah Yahudi Arab. Dan nanti kata Rasulullah, yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Mahdi adalah Jazirah Arabia. Startnya dari Mekah Madinah ditakluk oleh Imam Mahdi. Lalu seluruh Saudi, lalu seluruh Jazirah Arabia. Ya, baru setelah itu adalah Iran dan seluruh Persia, lalu Blok Timur, kemudian ditaklukkan perang melawan Amerika dan Eropa di Ghouta. Kemudian baru setelah itu Konstantinopel, Turki, baru setelah itu Dajjal keluar. Saudara-saudari hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita bicara lagi tentang Dajjal ini. Lah, sekarang beliau ada di pulau sana. Kenapa pulau itu dicari-cari sekarang tidak ketemu? Tolong jawab. Apakah Rasulullah SAW berbohong sementara hadis ini sahih? Jawabannya sama.
Kenapa Ya'juj dan Ma'juj tidak ketemu di mana mereka sekarang? Padahal jumlahnya beranak pinak tidak terkira-kira banyaknya. Jawabannya adalah bila Allah ingin menutupi kita dari sesuatu, Allah dengan mudah melakukannya. Sehingga tidak bisa terjangkau oleh satelit, tidak akan bisa dicari sampai kapanpun. Namun bila Allah SWT sudah mentakdirkan, dia akan muncul. Baik, Dajjal memiliki kemampuan yang bisa menyebabkan orang-orang kafir kepada Allah dan murtad. 2/3 manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. Dia akan masuk ke seluruh kota-kota, apalagi Medan. Jadwal masuknya itu sudah diumumkan terlebih dahulu. Medan dia akan masuk hari anu pagi, hari anu bulan anu. Nanti orang yang di Medan dan seluruh yang di luar Medan sudah siap siaga menunggu hari itu. Kedatangannya nanti dielu-elukan, sangat ditunggu-tunggu. Dia bagaikan dewa penyelamat. Kenapa? Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, orang di muka bumi akan mengalami kemarau yang ekstrim. Seluruh dunia selama 3 tahun berturut-turut, akibatnya kelaparan banyak di mana-mana terjadi. Sementara Dajjal datang bisa menghidupkan tanah yang mati. Suatu kota yang tandus dan mati hanya dituju oleh Dajjal, langsung tumbuh tanam-tanaman, mengalir air, sungai-sungai besar dengan air yang bening keluar dari tangannya. Luar biasa kemampuan Dajjal. Dajjal bisa menunjuk ke arah langit, maka langit yang sudah lama biru tidak ada awan, langsung muncul awan yang sangat banyak berarak berlapis lapis, dan awan itu digerakkannya, maka turunlah hujan di sana. Lalu Dajjal juga bisa menunjuk ke arah kuburan mana saja. Siapapun yang pernah dikuburkan di kuburan itu akan bangkit kembali, tetapi utuh sepertinya belum pernah mati sebelumnya. Bangkit kembali dalam keadaan normal, dan langsung dia mencari keluarganya yang ada. Wahai istriku, wahai anakku, lihat ayah, lihat suamimu telah dibangkitkan kembali oleh Tuhan kita. Inilah yang selama ini kita sembah. Marilah wahai istriku, marilah anak-anakku, wahai marilah keluargaku, kita sembahi dia. Dialah Tuhan yang selama ini kita sembah. Apa sabda Rasulullah? Demi Allah, seluruh yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang pernah meninggal dan dikuburkan di sana. Nanti yang tahu ini cuma orang yang ngaji. Macam saudara-saudara ini ngaji sekarang, nanti Dajjalnya muncul mengatrasikan kemampuannya, Anda langsung paham. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dulu. Ini adalah sihir. Percayalah, yang ngaji cuma yang tahu. Ibu-ibu yang ngaji yang cuma tahu. Yang nggak ngaji sangat yakin ini ada Tuhan. Ini adalah Tuhan. Ditambah dia membawa gunungan makanan. Nggak usah pakai atraksi, demonstrasi, keahlian apa-apa. Cukup membawa gunungan makanan sudah banyak orang mau murtad di hari lapar. Betul tidak? Apalagi dia mengatraksikan. Nah, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan coba-coba melawan dengan Dajjal. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Dan jangan sok percaya diri atau umpamanya mau selfie dengan Dajjal, mau minta tanda tangan, pasti kafir langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekarang baru paham setelah saya menyaksikan berbagai ahli sihir dari seluruh negara yang sekarang ini muncul dengan sangat cepat, Pak, menjamur. Saya yakin sihir itu sebentar lagi akan memasuki Indonesia. Dengan sangat cepat banyak remaja-remaji kita, anak-anak muda kita belajar sihir. Dan ketahuilah, siapa saja yang belajar sihir, maka dia kafir. Sihir itu menarik. Tidak ada yang tidak akan tertarik untuk belajar sihir, kecuali yang memang punya iman dan takut kepada Allah. Peringatkan anak-anaknya, peringatkan keluarganya, jangan pernah ada yang tertarik atau ingin belajar sihir. Buka Al-Baqarah 102, Allah menyatakan kafir siapapun yang belajar ilmu sihir. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu apa yang harus kita lakukan ketika Dajjal keluar? Rasul perintahkan
lakukanlah 6 hal berikut ini supaya selamat dari Dajjal. Pertama, sabda Rasulullah, yang pertama, menjelang dekatnya Dajjal keluar. Oh, Masya Allah, saya hampir lupa. Tadi saya belum menjelaskan. Mana sepeda kita? Tadi saya belum jadi menjelaskan 3 pertanyaan Dajjal tentang syarat dia akan keluar, ya kan? Yang pertama, Dajjal bertanya tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias. Yang kedua, dia bertanya tentang kebun kurma. Di mana? Di Baisan. Yang ketiga, dia bertanya tentang mata air Sugar. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Baik. Waktu dia bertanya, air Danau Tiberias masih full. Kebun kurma di Besan masih lebat buahnya, dan mata air Sugar masih menjadi topang hidup utama bagi warga dan masyarakat. Tapi saya uraikan satu-satu. Ini permukaan danau. Permukaan danau. Ini dasar danau. Ini dasar danau. Dalam buku ensiklopedia akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, kedalaman danau ini hanya 43 meter. Tapi menurut Syekh Mamduh, dengan analisa dan tim yang lain yang juga ikut menyelam, menyampaikan 45 meter saja kedalaman danau ini. Danau Tiberias ini letaknya sekarang adalah di kawasan Palestina yang paling indah dan paling subur, dan ini dijajah oleh bangsa Yahudi dan mereka mendirikan negara Israel di sana. Airnya sangat bening, airnya sangat enak. Danau ini tidak pernah susut sepanjang sejarah. Tapi sejak tahun 2003 sampai 2013, berapa tahun ini? Hanya 10 tahun saja Danau Tiberias sudah susut airnya 16 meter. Signifikan apa bukan? Luar biasa, 16 meter. Jadi kalau kita lihat seperti ini, lebih dari 30% lagi. Ya, begitu kondisi danau susut 16 meter, sehingga dengan resmi akhir tahun 2012 pemerintah Israel mengumumkan kepanikan nasional di televisi mereka. Sebab apa? Sumber air satu-satunya untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel, yaitu dari Danau Tiberias ini, sudah susut dalam 10 tahun secara signifikan, 16 meter. Mereka tidak punya sumber air yang lain kecuali hanya dari sini. Akhir 2015, kondisi Danau Tiberias dikejutkan. Boleh buka YouTube sekarang kalau mau lihat. Danau Tiberias tahun akhir 2015 sudah muncul sebuah pulau kecil di tengah-tengah danau. Ya, sudah muncul. Maksudnya apa? Ya, maknanya bagian dasar danau yang paling menonjol itu sudah nampak seperti sebuah pulau. Ini kondisi yang sekarang 2015 akhir. Sekarang pulau ini semakin membesar dan sudah tumbuh pohon-pohon di atas pulau kecil ini. Sekarang hanya membesar. Dan 1 tahun 9 bulan 3 minggu yang lepas dari sekarang, pemerintah Israel sudah mengumumkan air Danau Tiberias sudah melewati garis merah, sudah sampai di garis hitam. Maknanya air Danau Tiberias ini sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk sumber air kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Ini sekarang kondisinya. Maka
Maka jangan heran 2016, ingat tidak Israel kebakaran hebat hutannya? Bisa Israel memadamkan? Kemana Israel minta tolong? Ke negara-negara sekitaran. Kenapa Israel tidak bisa memadamkan kebakaran hutan mereka? Karena satu-satunya sumber air mereka dari danau. Jangankan untuk memadamkan hutan, untuk kebutuhan utama mereka saja sudah tidak mencukupi. Ini kondisinya ya. Baik, yang ini sudah jadi kenyataan sampai sekarang. Ingat tidak ketika Ustaz Rahmat dengan beberapa mahasiswa lainnya dari Palestina, dari Yordania, dari Al-Azhar Mesir bergabung mereka dan mereka shooting di tepi danau Tiberias, dan ini menyebar di Android kita, di HP kita tahun 2016. Ingat tidak? Bagaimana beliau memberikan penjelasan, ini adalah danau Tiberias. Kalian lihat dulu tepian danau ini dengan dulu jarak 700 sampai 1 km dengan tepi danau yang sekarang. Sekarang danau ini sudah benar-benar susut, kata Ustaz Rahmat. Ibarat Allah yang kami muliakan, kalau seandainya Anda punya rezeki, silakan carilah travel yang ada keberangkatan ke sana. Lihat langsung dari dekat bagaimana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Baisan ini di mana? Baisan ini letaknya di Yordania. Di Yordania, berbatasan dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini termasuk kurma yang terbaik, kurma yang terenak dengan kualitas yang tinggi, mahal. Buahnya senantiasa lebat. Tapi sejak 8 tahun yang silam, kebun kurma di Baisan sudah mengalami kerusakan buahnya dan menjadi sedikit. 4 tahun lebih ini kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pun sampai sekarang. Yang ketiga mata air Sugar. Ini tidak jauh letaknya dari danau Tiberias. Mata air Sugar ini juga sudah 4 tahunan ini tidak mengeluarkan air satu tetes pun sampai saat ini. Berarti ketiga-tiganya sekarang sudah jadi kenyataan. Ini tidak bisa dibantah. Fakta. Silakan datang ke sana.